Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 15 April 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mentargetkan posisi 58 dan mencapai top 20 pada tahun 2045 peringkat Global City Index. Capaian ini meliputi 5 dimensi utama pengukuran, yakni aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pengalaman budaya, pertukaran informasi, dan keterlibatan politik. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta akan mengoptimalkan potensi hasil budidaya ikan dari nelayan, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Selain memberikan pelatihan pengemasan serta pemasaran produk, nelayan juga didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memaksimalkan kegiatan budidaya ikan. Apalagi potensi ekspor mencapai 40.000 ton ikan per tahun. Kemudian ada informasi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyerahkan langsung santunan kepada keluarga Teguh Budiarto yang meninggal saat bertugas sebagai PPSU Kelurahan Cempaka Putih Timur. Selain dana kerohiman sebesar 42 juta rupiah, Pemprov DKI juga akan memberikan beasiswa kepada anak almarhum Teguh Budiarto hingga ke perguruan tinggi. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh dana koefisien lantai bangunan atau KLB sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Salah satunya adalah penggunaan dana KLB untuk merevitalisasi taman-taman di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menjalankan transparansi terkait penggunaan dana kompensasi KLB. Menurutnya, proses administrasi yang sebelumnya berbelit akan dipercepat, termasuk penerbitan sertifikat lain fungsi atau SLF. Seluruh dana yang dikumpulkan akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat ibu kota. Proses renovasi pembangunan nggak boleh setengah-setengah. Dananya dari mana? Dananya akan kami ambil dari dana KLB. Dananya sudah ada. Sehingga dengan demikian saya mengharapkan pembangunan ini bisa dimulai pada pertengahan tahun ini. Dan ini semuanya serba transparan, terbuka, nggak ada orang yang bisa menyalahgunakan itu. Karena saya minta semuanya transparan dan yang namanya ASN tidak terlibat di dalamnya. Saya akan kontrol sendiri secara langsung. Sejumlah taman di Jakarta Selatan seperti Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leser direncanakan akan direvitalisasi mulai pertengahan tahun 2025. Pramono juga menyiapkan ketiga taman itu menjadi kawasan taman utama ASEAN sebagai bagian dari citra ibu kota ASEAN di masa depan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 80% penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dalam pengadaan barang atau jasa di tahun 2025. Maka dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bisnis matching P3DN batch 21 tahun 25 secara resmi saya buka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka bisnis matching P3DN batch 21 tahun 2025 di Balai Kota.
Rano mengungkapkan P3DN untuk mengangkat pelaku industri termasuk UMKM dalam negeri agar bisa terus berkembang. Harapannya tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga penguatan ekosistem UMKM. Saya mengajak semua pihak untuk memprioritaskan produk dalam negeri minimal 80% dalam belanja barang dan jasa. Dari data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM DKI Jakarta pada tahun 2024, implementasi P3DN dalam pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta mencapai 92,9% dari target 80%. Sementara bisnis matching P3DN diselenggarakan untuk mempertemukan kebutuhan pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta dengan penyedia yang telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta kembali mengadakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi terampil secara gratis. Berikut link pendaftaran, jenis pelatihan, dan sertifikasi serta jadwal pelaksanaannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 16 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.